Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan praktikum sistem operasi ketiga kali ini, saya akan menjelaskan tentang BSSI pada Linux. Oke, lanjut aja. Kita lihat. Oke. Yang pertama itu ada tipe data bahasa C. Tipe data dalam bahasa C dibagi menjadi 4 tipe dasar, yaitu yang pertama itu ada karakter, merupakan tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Lalu yang kedua itu ada integer, merupakan tipe data yang berupa angka atau bilangan bulat. Lalu yang ketiga itu ada float, yang merupakan tipe data yang berupa bilangan pecahan. Lalu yang keempat ada double, merupakan tipe data sama seperti float, namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan float dan biasanya digunakan untuk bilangan pecahan dengan ketepatan ganda atau double A. Selanjutnya itu ada tipe data, ukuran, panjang, format spesifier, dan contohnya. Yang pertama itu ada char dengan ukuran 1 byte, integer dengan 2 byte, lalu float dengan 4 byte, lalu kemudian ada double dengan 8 byte dengan panjang yang masing-masing. Kalian bisa lihat format spesifier untuk karakter yaitu %C atau %F. Kalian harus menggunakan itu. Kalau untuk integer makanya %D atau %I. Lalu untuk float dia makanya %F. Lalu untuk double dia makanya %YF. Kalian contoh bisa kalian lihat untuk karakter A dengan tanda kutip, lalu integer bilangan, float juga bilangan, double juga bilangan. Oke, kemudian terdapat macam-macam file header. File header adalah file yang berisi deklarasi fungsi atau definisi konstanta. File-file ini biasa dipanggil menggunakan fungsi include yang bertugas untuk membaca file-file header itu sendiri. Berikut ada beberapa file header yang umum digunakan dalam bahasa C, yaitu iostream.h yang merupakan input-output stream untuk melakukan penginputan dan pencetakan melibatkan objek cin sama dengan input atau cout sama dengan cetak. Lalu ada studio.h merupakan standar input-output operasi, yaitu scanf sama dengan input, printf sama dengan cetak. Lalu yang ketiga ada conio.h merupakan konsol input output untuk membuat teks antar muka pengguna. Pakai header ini jika melibatkan perintah clear screen sama dengan membersihkan layar atau gets menahan tampilan output. Lalu yang keempat ada stdblit.h untuk melakukan berbagai operasi seperti konversi, alokasi memori, pencarian, dan acak nomor. Lalu yang kelima ada string.h untuk memanipulasi beberapa jenis string. Lalu yang keenam ada math.h untuk pemrosesan aritmatika. Lalu ada cara membuat dan running program. Yang pertama itu jalankan Linux, yang kedua buka terminal pada Linux, yang ketiga buatlah sebuah file dengan ekstensi .c menggunakan editor Nano, Gedit, Pico, atau V, itu bebas kalian mau pakai apa aja. Kemudian cara buatnya itu kalian bisa dengan mengetikkan perintah gedit test.c itu misalnya ya, maksudnya itu gedit dengan nama file yang ingin kalian buat. Setelah kalian membuat nama itu, kemudian kalian nanti muncul sebuah text editornya. Nah, kalian bebas habis itu mau ngetik bahasa programan bahasa yang ingin kalian buat itu bebas apa aja di situ ya. Kemudian kelima itu untuk menyimpan dan keluar tekan Ctrl plus X dan yes, kemudian klik enter. Atau bisa kalian klik kanan aja, klik kanan kan, klik apa namanya silang yang di pojok kanan atas. Setelah itu kalian compile filenya dengan gcc-o dengan nama compile ya, lalu nama file. Nah, sebenarnya ini tuh bisa bebas namanya, cuman biar kalian gak bingung, kalian samain aja sama nama filenya. Jika belum terdapat GCC pada sistem operasi, kalian bisa jalankan perintah sudah pt install GCC, lalu masukkan password kalian dan tunggu jika sudah jalankan perintah nomor 6 kembali. Jadi ketika kalian, misalkan kalian langsung GCC nge-compile, nah terus gak bisa atau belum terinstall GCC-nya, kalian bisa mengetikkan sudo apt install GCC. Nanti itu ada pemberitahuan GCC itu belum terinstall. Nanti kalian bisa ikutin aja yang di dalam terminal, terus kalian ketik di terminal ya. Kalau misalkan gak ada, kalian langsung ketik aja sudo apt install GCC. Kemudian kalian masukin passwordnya, kemudian tunggu, habis itu setelah itu balik lagi ke nomor 6. Kemudian ke 8 itu terakhir running program dengan perintah titik slash nama file kalian. Setelah itu akan muncul programnya atau outputnya. Yang program yang kalian buat, outputnya akan muncul. Oke, selanjutnya itu, nah ini ada contoh programnya itu seperti yang bisa kalian lihat bahwa terdapat sebuah header include stdio.h merupakan header input output ya, header standar lah untuk bahasa C-nya. Ya, itu seperti printf, scanf,
Nah, kemudian terdapat program utamanya yang dimana terdapat variabel npm dengan tipe data integer, lalu ada nama variabel npm dengan menginisialisasikan npm kalian, kemudian deklarasi plus inisialisasi dengan deklarasi nama variabel nama dengan tipe data karakter dengan panjang karakter yang 4 yaitu Budi, lalu ada input variabel yaitu dengan variabel kelas dengan karakter tipe datanya lalu dengan panjangnya 5, printf masukkan kelas berfungsi untuk mencetak, scanf itu berfungsi untuk dia tuh buat membaca atau menyimpan inputan yang kita ketikkan, dia akan masuk ke variabel kelas ini. %s itu buat karakter tadi tuh ya, buat karakter, buat karakter. Oke, kemudian memanggil variabel, di sini ada printf buat ngecetak. Di sini tuh fungsinya itu buat memanggil nama, buat mencetak nama npm kelas, lalu mencetaknya itu dengan dipanggil variabel nama npm kelas yang sudah kita input tadi, maka dia akan masuk ke nama npm kelas. Kemudian selanjutnya tuh ada ada if, yaitu if kondisi statement di mana jika x sama dengan 10, variabel x sama dengan 10 dengan tipe data integer atau x, kemudian jika x lebih dari 0 maka jangan mencetak nilai x adalah positif. Kemudian terdapat if else, if kondisi statement, else statement di mana jika nilai variabel x dengan tipe data integer sama dengan 10, ini variabelnya kita menginisialisasikan dengan angka 10. Jika x sama dengan 0 dia akan mencetak bilangan positif, tapi jika bukan dia akan mencetak nilai x bukan positif. Oke, selanjutnya if else if, dimana ininya bentuk umumnya if kondisi statement, else if kondisi statement, else statement, dimana jika nilai variabel nilai dengan tipe data integer sama dengan 75, dia menginisialisasikan nilai 75 nilai variabel nilainya. Oke, jika nilai lebih dari 80 maka dia akan mencetak nilai A, tapi jika nilai lebih dari 70 dia akan mencetak nilai B. Tapi jika di antara kedua 80 sama 70 dia akan mencetak nilai C. Lalu selanjutnya ada if else, switch case, ini salah ya. Kemudian switch case, bentuk umum misalkan lihat switch variable case value 1, statement break case value 2, statement break default statement. Jadi nih jika variable grade dengan tipe data karakter, kita menginisialisasikannya dengan nilai B. Switch case jika yang kita input A maka dia akan ngecetak sangat baik lalu berhenti, tapi jika B dia akan ngecetak baik kemudian berhenti, tapi jika C dia akan ngecetak cukup lalu berhenti, tapi jika di antara ketiga ini maka dia akan ngecetak tidak valid. Oke, selanjutnya ada perulangan for mengulang selama kondisi true. Nah, dimana di dalam program ini terdapat perulangan for dimana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, maka i akan increment printf %d ini untuk tadi bisa kalian lihat untuk integer. Oke. Nah, jika i kurang dari sama dengan 5 maka dia akan mencetak 1 sama dengan 5. Nah, kemudian wajib jalankan sama kondisi masih memenuhi. Oke, dalam program ini tuh terdapat sama seperti yang sebelumnya perulangan for, cuman beda di sini tuh dia while
dimana selama kondisi masih memenuhi dia akan dijalankan. Oke, I kurang dari sama dengan 5, dimana kita mendeklarasikan variabel I dengan tipe data integer dengan menginisialisasikan dengan nilai angka 1. Kemudian kita tercetak persen D itu untuk integer, lalu kita panggil variabel I-nya, kemudian kita increment, dia akan dicetak 1 sama dengan 5. Lalu dia dual. Nah, untuk di dual ini kita pengecekan dulu. Pengecekannya itu di kondisinya itu di akhir. Jadi kalian itu variabel kalian itu pokoknya tuh kalian lihat nih I kurang dari sama dengan 5. Kita mendeklarasikan variabel I sama dengan 1 dengan menginisialisasikannya menggunakan angka 1 dengan tipe data integer, lalu kita cetak menggunakan do dengan persen D. Kemudian kita panggil variabel I-nya, kemudian dia akan increment, lalu kita cek apakah I kurang dari sama dengan 5. Jika iya, dia akan dicetak 1 sama dengan 5. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Kita akan lanjut ke ACT-nya aja. Sekarang lihat ACT-nya. Kita clear aja. Tadi yang bisa kalian lihat, untuk ngebukanya itu kalian bisa ketik ini. Ngebuka atau ngebuatnya itu kalian ketik gedit ACT3 itu bebas. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini stack include stdio.h digunakan untuk header ya, header input output buat printf, scanf. Lalu di dalam programnya utama itu terdapat kita mendeklarasikan nama npm kelas dengan tipe data karakter dengan panjang karakter nama 20, npm 50, kelas 5. Lalu terdapat printf yang dimana dia ngecetak nama, lalu scanf buat dia ngebaca inputannya, kemudian disimpan persen s itu tadi buat karakter. Ini kita fungsinya itu buat ngecetak nama npm kelas. Itu ketika kalian input kan nanti dia masuk ke itu atau ngebacanya itu di sini. Scanf. Selanjutnya ada printf. Nah, jika kalian sudah menginput, nanti dia akan ngecetak. Tapi ini ngecetaknya bukan ini ya, ngecetaknya menggunakan printf buat ngecetak nama saya, kemudian kelas npm persen s, terus ini tuh buat baris baru nama kelas npm. Kalian panggil nih variabel nama kelas npm yang kalian masukkan tadi di sini, yang ketika kalian input dan disimpan inputannya itu ke dalam variabel ya. Lalu terdapat perulangan for, di mana for ini untuk dapat perulangan for di mana integer bil sama dengan 1, lalu bil kurang dari 1, selalu bil akan increment. Ini bukan perulangan looping ya, dimana integer bil sama 1 ini merupakan sebuah inisialisasi loop ya, looping pada awal perulangan, di mana pada variabel bilangan dengan tipe data integer yang menginisialisasikannya dengan nilai 1 merupakan sebuah nilai awal iterasi dan diakhiri iterasinya di angka 100. Oke, itu dia ketika mencapai 100 atau lebih 100 jangan berhenti. Tapi jika if bil modulu 3 sama dengan 0, lalu bil modulu 5 sama dengan 0, jika bil variabel
bilangan. Jika ngecetaknya 3 tidak sama dengan 0, dia nggak akan ngecetaknya. Tapi jika 3 sama dengan 0, jika tidak habis dibagi 3 hasilnya itu 0, dia akan ngecetak kelipatan 3 dan 5. Dia akan mencetak Universitas Gunadarma. Oke, nih kita bila jika 5 sama dengan 0 juga dia akan ngecetak kelipatan 3 dan 5. Pokoknya itu dia akan ngecetak printf persen I adalah kelipatan 3 dan 5 cetak Universitas Gunadarma persen N slash N yang digunakan untuk baris baru, lalu bilangan. Bil ini untuk memanggil variabel ya. Persen I itu buat integer. Yang bisa kalian lihat di PPT tadi itu. Bisa kalian lihat buat integer. Kita balik lagi. Nah, tapi jika cuman 3 sama dengan tidak, kalau misalkan hasilnya 3 yang dimana tidak habis dibagi 3 sama dengan 0, maka dia akan dicetak kelipatan 3 cetak universitas. Pokoknya itu kalau kelipatan 3, pokoknya itu jika hasilnya 3 dibagi 3 sama dengan 0, pokoknya itu dia akan dicetak universitas. Tapi jika dia ngecetak, pokoknya jika dia hasil bagi dari 5 sama dengan 0, dia akan ngecetak kelipatan 5 adalah kelipatan 5, yaitu cetak Gunadarma. Di antara 1 sampai dengan 100 ini 1 sampai dengan 100, jika di antara 1 sampai dengan 100 hasil baginya 3 sampai dengan 0-nya itu, maka dia akan ngecetak universitas. Tapi jika di antara 1 sampai 100 hasil merupakan kelipatan 5 atau hasil baginya 5 sampai dengan 0 itu, maka dia akan ngecetak Gunadarma. Tapi jika bukan, di antara semua ini dia tidak akan ngecetak apa-apa. Oke, mungkin untuk ACT kali ini itu saja. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau itu bisa kalian chat aja. Oke. Atau nanti Google Meet. Mungkin bisa kita langsung aja ke outputnya. Nah, jika udah gedit, lanjut kita ke GCC nih. GCC min bukan ini. Nah, ini untuk nge-compile ACT3. Nah, lalu kita panggil nama file yang kita buat tadi .c. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita masuk, kita running programnya buat ngejalanin buat ngecetak outputnya. Oke, kita masukin nama. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, ini jangan ngecetak kayak gini. Nah, ini tuh emang nggak muncul namanya nih. Pokoknya ini kayaknya ngebug nih. Jadi hiraukan aja nggak apa-apa. Yang penting tuh ada nama kalian, npm sama kelasnya. Nah, ini outputnya kayak gini nanti 1 sampai 100. Nah, setelah itu kita balik lagi ke edit. Nah, kan bisa kalian lihat nih. 99 merupakan kelipatan 3, dia kan ngecetak universitas. Lalu 100 kelipatan 5 merupakan dia ngecetak Gunadarma. Nah, kita bisa kalian lihat. Kita hapus saja. Yang bisa kalian lihat nih kelipatan 3 dan kelipatan 3 cetakan universitas yang tadi, bahwa 99 merupakan kelipatan 3 cetakan universitas, lalu 100 merupakan kelipatan 5 lalu cetak Gunadarma. Kita silang, kita balik lagi. Nah, untuk yang keduanya nih 90 kan kelipatan 3 sama 5 kan, yang dimana hasil baginya itu
sebagi 3 dan 5 tuh tadi kan modulnya terminal 0 ya kan. Cara cetak Universitas Gunadarma. Oke, nah ini nanti buat LA-nya juga. Nah, ini buat kalian buat nanti logikanya LA-nya. Jangan lupa. Oke, mungkin itu saja CT pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada perkataan yang kurang atau terbelit itu mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa di Google Meet atau bisa langsung PC saya aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.